Fate Stay Night menceritakan beberapa minggu dalam kehidupan Emiya Shiro, seorang murid SMA di kota Fuyuki. Ketika tiba-tiba ia terseret dalam pertarungan antar magi, mana terdapat 7 orang petarung dengan servan mereka masing-masing. Dalam pertarungan ini, mereka akan memperebutkan sebuah benda sihir bernama Cawan Suci. Perang ini pun dinamai dengan Perang Cawan Suci, di mana Cawan Suci ini dipercaya akan mengabulkan segala permintaan dari pemenang dari pertarungan ini. Seperti apakah kisah dari anime ini? Kita langsung saja masuk ke videonya. Kui bosku. Di awal episode terlihat seorang anak bernama Emiya Shiro. Dia terlihat ketiduran di sebuah gudang dan tiba-tiba datang seorang gadis bernama Sakura untuk membangunkannya. Setelah terbangun, Emiya kemudian berlatih di sebuah dojo sebelum Emiya berangkat ke sekolah. Setelah berlatih, Emiya kemudian bergegas untuk sarapan. Di sana terlihat Sakura sedang membuatkannya masakan. Di sana juga terdapat satu orang lagi yang bernama Fujimura. Fujimura ini adalah sahabat dari ayahnya dan juga guru bagi Sakura dan juga Emiya. Setelah sarapan, mereka pun berangkat ke sekolah bersama-sama dan sesampainya di sekolah, Sakura mengajak Emiya untuk pergi ke dojo hari ini. Namun Emiya terpaksa menolaknya karena Emiya memiliki janji dengan ketua OSIS untuk membantunya memperbaiki salah satu barang milik ekskul di sekolahnya yang rusak. Shin kemudian berpindah ke ruangan OSIS. Di sana ada Emiya dan juga Issei. Issei yang merupakan ketua OSIS bercerita kepada Emiya jika anggaran ekskul mereka sedang berkurang. Dan Emiya kemudian meminta Issei untuk keluar dari ruangan sebentar karena Emiya ingin fokus untuk memperbaiki barang yang rusak. Saat Issei keluar, Emiya pun mencoba untuk memperbaiki barang tersebut dengan sihir yang dia miliki. Dan setelah mereka melakukan pelajaran seharian di sekolah, Emiya pun berangkat untuk pulang ke rumahnya. Namun di saat di perjalanan, Emiya melihat seorang gadis. Gadis itu pun menghampiri Emiya dan langsung memperingati Emiya agar segera membangkitkan sesuatu pada dirinya. Dan jika Emiya tidak membangkitkannya, maka Emiya akan segera mati. Emiya pun merasa bingung dan heran. Lalu kemudian Emiya bergegas untuk kembali. Sesampainya di rumah, di sana sudah ada Sakura yang sedang memasakkannya dan juga Fujimura Sensei. Setelah sarapan, Emiya kembali ke gudang tempatnya sering berlatih. Keesokan harinya, saat Emiya berkunjung ke dojo panahan, di sana ada 3 orang gadis yang tengah menunggu. Dan salah satu gadis itu menjegat Emiya dan mengira Emiya adalah Mutoshin, di mana Mutoshin ini adalah anak yang selalu membuat onar. Emiya mencoba untuk menjelaskan, namun anak satu ini terlalu keras kepala hingga suatu ketika temannya kemudian meminta kartu pelajar milik Emiya dan memperlihatkan kepada temannya yang satu ini. Dan tiba-tiba gadis ini merasa sangat malu dan langsung berlutut meminta maaf kepada Emiya karena diketahui Emiya sering membantu ekskul mereka untuk memperbaiki beberapa barang. Sebelum ketiga gadis ini pergi, mereka bertiga memperingati Emiya untuk berhati-hati. Karena baru saja terjadi sebuah kasus kematian, di mana kematian yang terjadi di dekat sekolah mereka itu, menurut laporan polisi, merupakan kematian yang disebabkan oleh kebocoran gas. Keesokan harinya, saat Emiya ingin pulang, kepulangannya pun sedikit terlambat karena harus membersihkan dojo panahan. Itu semua disebabkan karena ulah moto si pembuat onar ini. Saat sedang membersihkan dojo, Emiya tidak sengaja mendengar ada pertarungan yang terjadi. Emiya pun melihat pertarungan yang terjadi itu.
Dan salah satu dari petarung itu melihat kedatangan Emiya. Emiya pun mencoba untuk kabur, namun naas Emiya tertangkap dan langsung ditusuk tepat di jantungnya. Saat Emiya sedang sekarat, tiba-tiba datang seorang gadis secara samar-samar menyelamatkan Emiya. Ketika Emiya terbangun dari mati surinya, Emiya kemudian bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Emiya kemudian mengingat dan meratapi apa yang baru saja terjadi. Emiya juga melihat di bajunya terdapat berkas darah. Dan tiba-tiba, orang yang tadi yang sempat menusuknya kembali datang dan berniat untuk membunuh Emiya untuk kedua kalinya. Emiya pun tidak tinggal diam dan memberikan perlawanan dengan kekuatan sihir yang dia miliki. Terjadi pertarungan antara Emiya dan orang itu, namun Emiya sempat dikalahkan. Emiya pun terpojok dan tiba-tiba Emiya secara tidak sengaja membangkitkan servan miliknya. Di mana servan ini adalah seorang gadis petarung yang bernama Saber. Yang kemudian Saber dan orang yang tadi ini kemudian bertarung. かわしたな、セイバー。我が必殺の一。 Dan di situ diketahui jika yang menyerang Emiya juga merupakan seorang servan, di mana servan ini bernama Lancer. Emiya yang tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi pun merasa bingung. Dan saat Lancer kabur, Saber merasa masih ada servan lain yang ada di sekitaran rumah Emiya. Saber dengan cepat langsung mencari servan tersebut dan langsung menyerangnya. Namun Emiya menghentikan Saber. Lalu muncul Tosakarin yang ternyata Tosakarin adalah master dari Saber tersebut, di mana Saber itu bernama Archer. Tosakarin juga merupakan teman sekolah dari Emiya. Karena Emiya tidak tahu menahu tentang perang suci ini, akhirnya Tosakarin memutuskan untuk mengajari Emiya dan menjelaskan sebisanya. Rin juga kemudian mengajak Emiya untuk menemui Kotonomi Kirei yang merupakan pengawas dari pertempuran ini dan juga merupakan seorang pendeta. Sesampainya di gereja, Kirei kemudian menjelaskan apa-apa saja yang menjadi peraturan dalam pertempuran cawan suci ini. Setelah Emiya mendapatkan penjelasan yang jelas dari Kotonomi, akhirnya Emiya memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, Emiya kembali bertemu dengan gadis yang sebelumnya sempat memperingatinya, di mana ternyata gadis itu juga merupakan seorang master dari servan yang merupakan salah satu servan terkuat yang bernama Berserker. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi. Konbanwa, Oni-chan. Washi wa Ilya. Ilyas Phil von Heinzbell. Setelah memperkenalkan diri, Ilya kemudian meminta Berserker untuk membunuh semua yang ada di sana. Ja, korosu ne. Yaccae, Berserker. Berserker pun jadi mengamuk. Namun beruntung, Archer mampu menghentikan serangan Berserker dengan kekuatannya yang membuat Berserker terpental. Tapi kekuatan dari Archer sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap Berserker. Berserker lalu melanjutkan serangannya dan terjadi pertarungan di sana. Di tengah pertarungan itu, Emiya kemudian kabur bersama Rin yang ternyata mereka juga dikejar oleh Ilya dan terjadilah pertarungan antara Ilya dan Rin. Hingga kemudian Rin mampu kabur dari Ilya dan kembali bertemu dengan Emiya. Di sisi lain, terlihat Kirei ditemui oleh seorang pria yang nanti kita akan bahas siapa pria tersebut. Kembali ke Emiya dan Rin, mereka kemudian memutuskan untuk kembali. Di sana terlihat Saber bertarung dengan Berserker dengan sangat sengit. Lagi-lagi Archer membantu Saber.
ランク A 相当の宝具を受けてなお無傷なんて。 Percuma saja, serangan itu sama sekali tidak mampu untuk menggores kulit Berserker. Hingga kemudian, Ilya yang sudah merasa puas dengan pertarungan itu memutuskan untuk menghentikannya dan melanjutkannya di lain waktu. それじゃあ、バイバイ。また遊ぼうね。お兄ちゃん。何よ、逃げる気？ええ、気が変わったの。 Dan film pun bersambung. Terus dukung channel ini dengan menekan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.